Ini adalah beberapa fakta pahit yang gue pelajari selama gue menjalani proses pendewasaan, yang dimana fakta pahit ini bisa ngetransformasi kehidupan gue yang awalnya itu gue pemalas, video games addiction, sedentary lifestyle, ya pokoknya hidup dengan kebiasaan yang buruk. Dan sekarang gue bisa menjadi seorang yang itu 90% produktif dibandingin sebelumnya gitu. Kalau lu masih umur 15-16 tahun, video ini semoga bisa ngebantu lu selama beberapa tahun ke depan gitu. Karena seseorang itu akan berubah ketika mereka sudah kena yang namanya fakta pahit atau tamparan-tamparan di dalam kehidupan gitu. Termasuk gue gak akan termotivasi setiap saat kalau gue gak pernah sakit hati. Gue gak akan belajar untuk fokus sama diri gue sendiri kalau gue gak pernah mengalami yang namanya social exclusion atau pengecualian secara sosial. Jadi di dalam suatu fakta pahit yang negatif ini, sebenarnya ini bisa membuka pikiran kalian juga, karena life isn't full of flower gitu. Hidup itu penuh dengan challenge, obstacle, dan bebatuan-bebatuan yang mungkin kalian injek dan kalian kepleset. Jadi semoga dengan fakta-fakta pahit ini jangan sampai kalian jatuh ke lubang yang sama kayak gue gitu. Pertama, kalau lu gak percaya diri, insecure, lu berhak mendapatkan itu. Gue dulu ada salah satu seorang video games addiction. Kerjaan gue cuma main video games setiap hari di rumah. Fucked up ya. Gue adalah orang yang itu punya kepercayaan diri yang minim. Gue waktu itu di masa SMP gue ikut ekstrakurikuler badminton, dan waktu itu gue belum masuk grup, dan ya gue disuruh ngechat, dan yang gue chat itu adalah seorang cewek gitu. Dan saking karena dia seorang cewek, gue waktu itu ngechat sampai keringatan gitu, kayak seberapa insecure gue, seberapa rendahnya self esteem gue gitu. Dan yes, gue berhak mendapatkan itu. Kalau lu insecure ya lu berhak mendapatkan itu. Jadi gimana caranya gue biar gue gak insecure? Let's say gue adalah orang yang itu gendut gitu, ya gue insecure. Kalau gue insecure ya gue harus ngambil aksi nyata biar gue bisa meminimalisir insecure itu gitu. Gak semata-mata tentang lu harus ganteng kayak model, gak semata-mata lu harus ganteng 10/10. Intinya ada suatu hal yang lu masih bisa maksimalkan gitu. Dan ya ini gak cuma sekedar bullshit, karena bagaimana lu berperilaku, bagaimana lu menghasilkan suatu tindakan, itu balik lagi ke yang namanya self image atau identitas diri lu. Karena gue sempat baca dalam suatu artikel psikologi bahwa bagaimana seseorang itu bertindak itu balik lagi ke dalam identitas diri mereka gitu. Jadi self image dan tindakan itu saling berkorelasi kuat. Ya kita anggap satu skenario. Misalkan lu adalah seorang atlet boxing gitu. Di 3 hari ke depan lu bakal mengikuti tanding, lu bakal berkompetisi dengan orang lain gitu. Dan besok harinya ada makanan junk food di meja dapur lu. Apakah lu bakal makan junk food itu? Kemungkinan besar lu gak bakal makan itu, karena pertama lu ada kompetisi, lu bakal tanding di 3 hari berikutnya, jadi junk food ini bakal ngerusak performa lu. Kedua, itu bukan bagian dari identitas lu, karena lu adalah seorang atlet. Karena lu adalah seorang atlet yang dibiasakan untuk melatih performa lu, untuk nge-maintain performa lu gitu. Dibandingkan kalau lu sekarang menjadi seseorang yang itu gendut, obesitas, apakah lu bakal makan junk food itu? Pasti lu bakal makan junk food itu, karena ya itu bagian dari identitas diri lu gitu. Dan self image atau identitas diri itu terbentuk lagi bagaimana cara lu nge-treat diri lu sendiri, bagaimana kebiasaan lu, bagaimana pola asuh orang tua lu, itu juga berpengaruh. Dan cara lu untuk bisa mendapatkan self image adalah bagaimana cara lu mandang diri lu sendiri. Yang pertama itu adalah dengan cara lu work on yourself, dengan cara lu melatih diri lu sendiri gitu. Karena gue dulu gak lahir dengan genetik yang bisa dibilang kayak model, gue ganteng, enggak. Jadi gue punya self image yang rendah, gue insecure. Dan yes, apa yang gue lakukan sama hal itu? Pertama, gue mengidentifikasi apa yang bisa gue usahakan untuk memaksimalkan penampilan fisik gue. Yang bisa gue maksimalkan itu adalah badan gue. Dengan cara apa? Dengan cara gue pergi nge-gym. Gue konsisten nge-gym selama beberapa tahun. Gue ngerasakan perubahan yang sangat signifikan terhadap self image gue gitu. Karena self image lo terbentuk juga melalui proses pengkondisian lingkungan lo gitu. Dan untuk lo ngedapetin self image yang bagus ya dengan cara lo aksi sama diri lo sendiri, lo masih bisa mengusahakan beberapa hal. Jadi lo harus mengubah apa yang lo pengen paparkan kepada diri lo sendiri. Itu bisa dari informasi yang kalian konsumsi, diet, atau bahkan yang kalian bisa berada di suatu lingkungan yang suportif, yang ambisius gitu. Karena kalau lo feeling good about yourself, maka lo akan lebih percaya diri. Dan untuk lo bisa feeling good about yourself, lo harus mengambil aksi nyata. Dan tadi gue udah sebutin. Jadi di dalam bagian otak lo ada yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, di mana BDNF ini berfungsi untuk pengaturan suasana hati kalian dan konsentrasi dalam belajar dan memori gitu. Dengan lu punya suasana hati yang baik, lu punya self image yang baik juga gitu loh. Maksud gue lah, ya lu udah ngelakuin kerja keras sama diri lu sendiri gitu. Lu pasti feeling good about yourself, dibandingin ada orang yang kerjanya sedentary lifestyle, kerjaan mereka nggak pernah ngerawat diri mereka sendiri, dan ketika mereka di dalam suatu lingkungan sosial mereka nggak percaya diri karena seberapa rendahnya sosial status dia gitu. Intinya nggak percaya diri itu
balik lagi ke dalam dimana posisi kalian dalam sosial hierarki gitu. Maksud gue bukan harus kaya dan segala macam, ya enggak. Maksud gue kalau lu di dalam sosial status lu itu adalah seorang yang itu nggak ngasih suatu value sama sekali, ya lu cuma jadi suatu debu di dalam suatu lingkungan sosial, maka lu nggak bakal dianggap gitu. Sebaliknya kalau lu di dalam suatu lingkungan sosial lu ngasih value, lu percaya diri, lu karismatik, jadi orang tuh bakal punya attraction ke lu dalam suatu lingkungan sosial. Karena how you feel about yourself is more important. Selanjutnya, untuk lu itu nggak spesial, untuk lu menjadi spesial, lu butuh yang namanya effort. Gak peduli bagaimana kalian lahir, mau kalian lahir dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang miskin, kalian gak punya orang tua dan segala macam gitu. Tapi kita harus tahu satu hal bahwa nggak ada yang spesial. Dan untuk lu bisa ngedapetin apa yang lu mau, lu butuh yang namanya effort, lu butuh yang namanya kerja keras dan konsistensi. I don't give a fuck seberapa kaya kalian, tapi kalau lu itu adalah seorang yang ambitionless, lu nggak purpose driven, lu nggak punya ambisi yang kuat kayak bapak lu yang kaya buat lu bisa mencapai sesuatu hal, it's bullshit gitu. Jadi ada sebuah metaforik yang sangat berkorelasi dengan hal ini. Women are born at the top of the mountain, men are born in the valleys around it. Seorang laki-laki itu punya yang namanya masculine traits, di mana mereka harus nge-provide buat keluarga mereka harus melindungi keluarga mereka harus bisa prepare berbagai macam jenis konsekuensi yang akan mereka hadapi ke depannya. Dalam dunia lingkungan kerja, laki-laki itu harus lebih kerja keras dibandingin perempuan gitu. Jadi ada sebuah data yang gue temukan bahwa laki-laki dan perempuan itu nggak bisa menemukan pasangan lawan jenis yang itu satu standar sama mereka. Dan hal ini nggak bisa semata-mata kita nyalain cewek, itu balik lagi ke cowoknya gitu. Jadi ada dua konteks cowok di dalam suatu lingkungan sosial. Pertama adalah cowok yang itu purpose driven, dia punya ambisi, dia punya goals, dia adalah cowok yang sangat maskulin, dia bisa nge-provide buat keluarga mereka. Dan di samping itu ada seorang doomer, seorang cowok yang kerjaannya ngebuang waktu mereka scrolling kayak idiot. Mereka nggak pernah ngerawat fisik mereka dan segala macamnya gitu. Dan lu harus mengidentifikasi apakah lu adalah seorang doomer atau lu seorang yang itu punya purpose driven gitu. Segmen selanjutnya, you can fit in with everyone. Lu nggak bisa fit in sama semua orang yang ada dalam suatu lingkungan sosial gitu. Karena ini ada pengalaman pahit yang gue dapatkan saat gue menginjak masa-masa sekolah di SMP sampai SMA, bahwa gue dulu adalah seorang yang pengen dilihat orang yang sosial gitu. Oh, gue punya banyak teman gitu. Oh, gue punya banyak kenalan ini ABC sampai Z gitu. Lu bisa tebak, orang yang gue kenal dulu, orang yang gue dekat dulu itu sekarang bukan apa-apa. It's nothing gitu. Dan ya bukan berarti kalian harus jadi antisosial. Kalian harus punya boundaries, kalian harus punya batasan dengan siapa kalian berteman gitu. Karena let's be honest, gak semua orang yang aku kenal itu bisa lu anggap teman gitu. Definisi orang sama yang namanya teman itu kan berbeda-beda gitu. Apakah teman itu ketika lu ketawa bareng, apakah teman itu ketika lu mabuk-mabukan bareng, apakah teman lu sebut itu adalah ketika lu yang ngelakuin sesuatu hal yang itu merusak diri lu gitu. Menurut gue definisi teman yang benar-benar itu bisa dianggap teman adalah ya gue punya satu interest gitu, gue punya satu minat sama mereka gitu. Karena ada suatu quotes, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Karakter diri lu itu adalah gambaran 5 teman lu gitu. Jadi kalau lu dikelilingi dengan teman-teman yang ampas, yang sampah, yang kerjanya cuma ngebadut, mereka nggak pernah hidup dengan cara yang sehat, cut off bro, that's not your friends gitu. Kalau lu ngelihat social circle pertemanan lu dan lu nggak terinspirasi sama sekali untuk lu bisa maju ke dalam suatu bidang, dalam suatu aspek, itu bukan circle, itu jarak gitu. Intinya kalian tuh cari sesuatu hal yang itu satu suku sama kalian gitu loh. Find your own tribe. Kita udah hidup di dalam pengkondisian yang berbeda-beda gitu. Lu nggak bisa berteman dengan orang yang itu dikondisikan dengan cara yang idiotik. Oke, segmen terakhir adalah life is a competition. Cewek cantik yang lu mau, cowok lain juga mau. Lu harus berkompetisi dengan cowok itu bahwa lu adalah salah satu orang yang worth it gitu. Bahkan lu mau masuk universitas aja itu ada persaingannya juga gitu. Let's say ada universitas yang itu kualitasnya tinggi. Let's say gue sebut Universitas Indonesia gitu. Lu pengen masuk gitu, lu harus menjalani proses tes dulu. Lu kira yang nembak Universitas Indonesia cuma satu orang doang gitu? Pasti banyak, ada ribuan saingan di sana kan. Dan yang keterima itu adalah orang yang punya kemampuan atau ability yang melebihi di atas rata-rata gitu. Bahkan karir yang lu mau, pekerjaan yang lu mau itu pasti melibatkan yang namanya kemampuan atau skills lu gitu. Jadi kalau ability lu, kemampuan lu itu kurang, lu nggak bisa diandalkan, lu bakal kalah coy, lu bakal diinjak-injak. Intinya semakin tinggi kualitas sesuatu hal, semakin tinggi peminatnya, semakin gede saingannya gitu. Capable atau enggaknya kalian balik lagi masing-masing ke kalian gitu. Jadi become the best version of yourself as a man. Pasti kalian sudah sering dengar bahwa kehidupan itu kayak video games dan segala macamnya. Yes, itu benar gitu. Kalau lu pengen ngedapetin resources yang sangat valuable di dalam kehidupan ini, lu harus nge-grinding sampai lu bisa ngedapetin apa yang lu pengen kan gitu. Itu sama juga di real life. Ini adalah gambar yang gue dapatkan dari sosial media.
berapa banyak orang yang pengen masuk ke dalam suatu pekerjaan yang bisa dibilang rata-rata gitu. Gue yakin mereka semua nggak mau berakhir dalam situasi kayak gitu. Gue yakin mereka semua ini berakhir dalam situasi tersebut ya karena mereka terpaksa gitu. Maksud gue adalah di sini gue nggak ngedorong kalian buat jadi orang yang nggak bersyukur gitu. Oh, lu ngerendahin pekerjaan orang bang, lu parah banget, lu jelek banget. Maksud gue adalah you deserve better than this bro. You deserve better than this gitu. Lu nggak mungkin mau berakhir dalam pekerjaan yang itu menurut lu nggak bakalan mau gitu. Lu nggak fulfilling gitu. Dan ya ini udah tahun 2024, lu bisa mengakses berbagai macam jenis sumber ilmu pengetahuan yang lu mau hanya dengan jari lo gitu. Tapi kebanyakan orang hanya mengonsumsi entertainment sampah bullshit gitu. Jadi gue saranin kalian jangan terlalu fokusin dalam sistem perkuliahan, dalam sistem sekolah doang, tapi kalian harus juga nge-expand perspektif dan juga POV kalian terhadap pandangan dunia ini begitu. Dan gue nggak bilang bahwa kalian nggak boleh kerja kayak gini, ya boleh-boleh aja gitu, itu sah-sah aja. Tapi secara personal gue nggak mau end up kayak mereka gitu. Gue nunggu ngantrian, gue nunggu otoritas figur untuk disuruh-suruh dan segala macamnya. Dan ya sini balik lagi masing-masing ke dalam jenis orang. Jadi ya kalau opini gue sangat kontra, kalian bisa tolak mentah-mentah opini gue gitu. Jadi ini cuma opini pribadi. Karena beberapa hal yang gue observasi, ada 3 hal yang sangat penting yang lu butuhkan selain sistem pendidikan doang. Dan 3 hal yang dilihat itu adalah portofolio lu, koneksi lu, dan juga kemampuan, keterampilan lu dalam memecahkan suatu masalah. Karena lu tahu sendiri kita udah hidup di era digitalisasi, jadi kreativitas lu, berpikir outside the box itu adalah salah satu hal yang penting yang lu harus latih. Karena creativity is the most important skills. Jadi ada sebuah competitive games bernama Counter-Strike Global Offensive Valorant. Gue waktu itu sempat addicted, kecanduan dengan yang namanya 2 games itu. Dan ya karena gue terlalu obses sama yang namanya ngejar rank gitu. Gue pengen ngedapetin rank yang paling tinggi gitu. Tapi gue pikir-pikir achievement virtual itu gak terlalu berguna ketika lu adalah seorang yang itu hidup di dunia nyata gitu. Maksud gue lo bukan e-sport pro player dan segala macamnya. Virtual achievement yang lo dapatkan di dalam dunia games itu it's mostly 100% bullshit. Karena virtual achievement lo di dalam dunia games dan dunia nyata itu gak ngasih korelasi yang sangat kuat gitu. Orang gak bakal ke-impress seberapa tinggi pangkat lo di video games. Orang hanya ke-impress seberapa mahal mobil yang lo kendarai. Orang bakal ke-impress seberapa bagus lifestyle, seberapa banyak achievement yang lo dapatkan di dunia ini gitu. Jadi kalau lo punya video games addiction, kalian harus nge-set goals yang ini harus berkorelasi dengan dunia nyata gitu. Ya simple aja deh, gue pengen ngedapetin badan yang estetik. Itu goals pertama lo. Dan mulai nge-grinding dan mulai kerja keras untuk lo bisa ngedapetin fisik yang bagus itu. Karena achievement lo dalam dunia nyata itu lebih fulfilling dibandingin virtual achievement di dalam dunia games gitu. Karena virtual achievement di dalam dunia games orang gak bakal peduli gitu. Tapi di dalam dunia nyata orang lebih peduli akan hal itu. Sekian dari gue, keep improving.